Bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu seduh wakil rakyat seharusnya. Ya, kita masih membahas terkait dengan kritik adanya revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau MD3 yang sudah disetujui oleh DPR. Sekarang prosesnya tinggal menunggu persetujuan Presiden ya Pak Lukman ya. Oke, saya lanjutkan lagi Pak. Bukan persetujuan Presiden ya, tapi pengesahan Presiden. Negara. Kalaupun seandainya Presiden tidak memberikan jawaban, maka secara otomatis itu jadi undang-undangnya. Oke, baik. Nah, tadi kita membahas terkait dengan masih pasal 122 huruf K. Pengkritik DPR bisa dipidana. Jadi pasal ini mengatakan bahwa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kehormatan DPR sebagai institusi, anggota DPR. Apakah masalah-masalah pribadi juga nanti bisa terseret di kasus ini? Misalkan anggota DPR tersebut ada skandal pribadi, kemudian ada pihak yang menyatakan ketidaksukaannya, itu nanti juga bisa dikenai. Kalau faktanya memang bisa dipertanggungjawabkan, malah anggota dewannya yang dipecat oleh MKD. Tapi kalau merupakan itu jadi fitnah, tapi kalau itu fitnah atau isu liar, ya kemudian ada misalnya begini, saya misalnya dilaporkan oleh pihak dinyatakan berselingkuh misalnya, begitu kan? Berselingkuh, kemudian keluar dari MKD dia rilis memanggil media-media. Saya sudah memberikan laporan kepada MKD, ini orang selingkuh, ya selingkuh, orang ini memalukan rakyat segala macam, memalukan lembaga DPR. Ya. Nah, dengan merilis seperti itu, kemudian tersiarlah berita itu. Nah, saya yang kemudian merasa tidak berselingkuh misalnya, ataupun tidak melakukan apa-apa, saya tentu formalnya nanti MKD akan undang saya. Ya, formalnya MKD mengundang saya. Atau saya yang minta undang ke MKD. Kalau terbukti? Ya. Kalau terbukti saya bisa dipecat. Kalau karena tidak terbukti? di dalam undang tata tertib kita, kan kita nggak boleh minuman keras, nggak boleh berselingkuh gitu ya, nggak boleh duduk di bar-bar, itu kan ada dalam tata tertib kita. Nah, saya kalau ternyata faktanya memang iya saya melakukan itu dan ada bukti-buktinya, saya dikasih peringatan pertama oleh MKD, peringatan kedua oleh MKD. Peringatan pertama, saya dilarang untuk memimpin semua alat kelengkapan Dewan. Tetap melakukan peringatan kedua, saya bisa diusulkan kepada Presiden untuk dipecat. Nah, itu bagi anggotanya. Tetapi kalau kemudian fakta-fakta itu tidak benar dan sekedar fitnah, apalagi misalnya saya sekarang sedang menghadapi proses pilkada misalnya gitu ya. Ini dalam rangka untuk mempengaruhi opini masyarakat sehingga kemudian menurunkan elektabilitas, black campaign. Nah, MKD atas nama Dewan bisa menuntut orang tersebut karena dianggap orang tersebut melakukan fitnah. Kenapa harus MKD? Kenapa tidak perorangan dari anggota DPR itu? Ya, itu yang disebut sebagai DPR itu mempercayakan, mengamanahkan dan memandatkan sepenuhnya kepada MKD atas nama DPR untuk melakukan perlindungan terhadap lembaga dan anggota DPR. Nah, itu pasalnya. Saya ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin, tadi kita berbicara masalah bagaimana bisa membatasi atau memberikan definisi. Oh, ini merendahkan kehormatan DPR. Oh, ini adalah kritik. Kalau itu saya kaitkan dengan pernyataan dari Pak Lukman Edi barusan, memang sebetulnya begini. Ini kajiannya sudah lama. Ini kalau kita bicara tentang kode etik gitu ya, bisa etika DPR ini kaitannya apakah hanya menyangkut dengan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi DPR, ataukah meliputi segala kehidupannya. Jadi urusan dia misalnya nih, keluarga, ada aturan anggota DPR itu dia harus berpakaian sopan dan sebagainya gitu kan, berpakaian resmi dan seterusnya. Sekarang orang menangkap foto Pak Lukman, mohon maaf, lagi di pekarangan rumahnya pakai kolor misalnya, celana pendek, nggak pakai baju, kan di rumah beliau misalnya, gunting rumput, dibilang ini anggota dewan nih nggak beretika ini pakaiannya nggak, misalnya gitu. Apakah yang begini kita mau persoalkan? Ini kan nggak ada kaitan dengan urusan fungsi, tugas dan tanggung jawab DPR. Sehingga kalau kita bicara tentang etika, semestinya itu dilekatkan
terkait dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dari DPR gitu loh. Di luar itu persoalan yang udah diatur oleh hukum yang lain, mestinya gitu. Nah, kalau kemudian sekarang bicara bagaimana kita membedakan antara itu, kalau dikaitkan tadi dengan pasal 122 huruf K, soal merendahkan kehormatan bukan saja institusi DPR, tetapi juga menyangkut tentang anggota DPR. Kalau kemudian, maaf, ada anggota DPR yang bermasalah, misalnya apakah terkait etika, perbuatan pelanggaran hukum dan sebagainya, saya menyoal, gitu, saya melakukan kritik. Kritik ya, bukan merendahkan. Iya, sekarang sebentar dulu, saya memberikan kritik. Muncullah istilah dari DPR merendahkan kehormatan. Merendahkan itu impact. Itu impact. Impact dari kritik. Saya melakukan kritik, DPR merasa. Kalau anak sekarang bilang, anak zaman now bilang ini baper. Bawa perasaan. Oh, ini ada opini publik yang terbentuk, dianggap kemudian merendahkan. Iya, wah ini bisa merendahkan kehormatan kita nih. Dia merasa begitu. Apakah institusinya ataukah perorangannya gitu. Nah, itu kan urusan perasaan dia. Gitu loh, itu urusan perasaan dia. Jadi maksud saya, kalau orang melakukan kritik dan itu berdampak karena impactnya adalah muncul perasaan, kebawa perasaan bahwa dia merasa direndahkan, itu berbahaya bagi demokrasi. Nah, itu bagaimana kemudian kita membatasinya? Kalau orang sudah baper, kemudian DPR dia merasa bahwa itu dia menjadi penafsir tunggal atas kritik itu. Kalau saya menyampaikan suatu tadi istilah Pak Ogah, ya kan, Bung Nahnil ngomong soal Pak Ogah atau soal yang lain lagi, saya mengkritik apa gitu, dia merasa bahwa ini sudah merendahkan kehormatan. Jadi ukuran merendahkan itu ada pada lembaga DPR atau orang per orang. Satu. Itu, Pak kedua lagi nih penting. Dia dipilih oleh rakyat. Saya memilih beliau misalnya. Saya melakukan kritik. Saya yang telah membuat beliau bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kemudian saya bisa diproses hukum oleh beliau sendiri. Padahal saya mengkritik. Kenapa? Karena DPR adalah organ yang tidak punya lembaga yang tidak punya organ pengawasan. Satu-satunya pengawasan yang ada pada DPR adalah pengawasan internal lewat MKD. Mereka mengawasi sesama mereka sendiri. Itu nggak ideal. Idealnya maka karena mereka dipilih oleh pemilih atau rakyat inilah yang mengawasi mereka. Ada lembaga independen sendiri. Bagaimana? Ada lembaga independen sendiri. Tidak ada. Kalau DPR nggak ada. Oleh sebab itu, maka masyarakatlah yang diberi kewenangan dan masyarakat punya hak untuk menyampaikan pikiran, lisan, tulisan dan sebagainya, berekspresi terhadap apa tindak tanduk dari DPR itu. DPR sebagai lembaga, DPR sebagai anggota itu dianggap merugikan hak konstitusional dia, merugikan kebijakannya, undang-undang kan kebijakannya dia, merugikan atau ada anggotanya yang dianggap merugikan, terus dia melakukan kritik. Baper, membawa publik di proses hukum, ngawur. Jadi silakan Mas Daniel. Seperti tadi saya sebutkan, jadi pasal ini bisa tafsirnya berarti sangat subjektif. Subjektivitasnya siapa? Orang yang merasa kehilangan kehormatan karena kritik, misalnya karena pernyataan dan sebagainya, dan itu bahaya sekali. Bisa mempidanakan siapapun. Nah, saya ngelihat undang-undang yang disahkan ini, khususnya pasal 122 ini, dia punya nalarnya nalar egoistik sekali. Karena ini hanya tentang mereka gitu, not about our people gitu kira-kira. Jadi, nah saya mau katakan gini, ini saya kasih contoh ya Mbak Ratna. Contohnya sederhana, ada partai politik, ada politisi pada saat pembahasan KUHP ketika masuk pembahasan tentang penghinaan terhadap presiden itu menolak luar biasa. Tapi kemudian rame-rame mengesahkan pasal yang terkait dengan menjaga kehormatan anggota dewan. Tapi menjaga kehormatan presiden mereka tolak. Nah, ini kata orang Padang itu orang Padang bilang itu lalukan diurang, iokan diurang, lalukan diawak. Jadi kalau ke orang dilalukan boleh gitu ya. Kalau di awak jangan gitu. Jadi lalukan diurang, iokan diawak, atau iokan diurang, lalukan diawak. Nah, ini jadi masalah. Nah, menurut saya ini wataknya nalarnya itu nalar egoistik sekali. Jadi seolah-olah yang muncul melalui pasal ini, DPR ini kok mikirin tentang kehormatannya sendiri, dirinya sendiri, tapi nggak pernah mikir ketika DPR atau anggota dewan itu ingkar janji terhadap rakyat, dia sedang memperhina kehormatan rakyat. Ketika anggota dewan berpendapat
itu nalarnya dibulak-balik, nalarnya justru memperhina masyarakat, itu melanggar kehormatan rakyat. Kami ini, saya rakyat, Bang Lukman Edi ini wakil saya lebih tinggi, kira-kira begitu. Kehormatan saya harus wajib dijaga. Tapi justru yang sibuk jaga kehormatannya dengan simbol-simbol itu anggota dewan. Gitu. Baik, kita nanti akan dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Lukman Edi. Ada kekhawatiran bahwa ini nanti pasal jadi dibawa baper dan akhirnya semua orang jadi kena ya. Kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami.